Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat berjumpa lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya ingin berbagi informasi mengenai seleksi P3K tahun 2021. Bagi rekan guru dan non guru, harap disimak baik-baik video kali ini karena info ini sangat berguna sekali untuk seleksi P3K tahun 2021. Pertama, akan diumumkan mengenai seleksi P3K pada akhir bulan ini atau bulan Mei sampai 13 Juni 2021. Kemudian akan dibuka untuk pendaftarannya dari mulai 31 Mei sampai 21 Juni 2021. Dan pada saat itu para peserta seleksi P3K harus melampirkan administrasi yang dipersyaratkan sesuai dengan formasi jabatan yang dilamarnya. Dan panitia akan menyeleksi administrasi dan mengumumkan hasilnya dari tanggal 1 Juni sampai 30 Juni 2021. Dan para peserta diberikan masa sanggah dari 1 Juli sampai 11 Juli 2021. Nah, untuk pelaksanaan tes P3K bagi non-guru itu dilaksanakan dari mulai bulan Juli sampai bulan September 2021 setelah tes atau seleksi SKD CPNS selesai di masing-masing lokasi. Kemudian bagi guru, seleksi kompetensi P3K-nya itu terbagi ke dalam 3 tes. Tes yang pertama pada bulan Agustus 2021, tes kedua bulan Oktober 2021, dan tes ketiga bulan Desember 2021. Kemudian pengumuman akhirnya dan masa sanggah pada bulan November 2021, dan untuk penetapan nomor induk P3K dilaksanakan pada bulan Desember 2021. Nah, inilah ketentuan umum P3K. Syaratnya, setiap warga negara Indonesia dapat melamar menjadi P3K dengan batas usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pelamar tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Yang ketiga, pelamar tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai PNS atau P3K. Kemudian yang keempat, pelamar tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Yang kelima, pelamar memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Yang keenam, pelamar memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku. Yang ketujuh, pelamar sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Kedelapan, calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 instansi dan 1 formasi jabatan. Yang kesembilan, persyaratan minimal 3 tahun berpengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar, yang dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh minimal jabatan tinggi pratama untuk yang bekerja di instansi pemerintah, minimal direktur atau kepala divisi yang membidangi SDM atau HRD di perusahaan swasta atau lembaga swadaya non pemerintah atau yayasan, dan tidak boleh bertentangan dengan sistem merit. Yang C, ketentuan P3K untuk guru. Nah, peserta yang berhak untuk mendaftar pada seleksi P3K guru tahun 2021 adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari kategori honorer kategori 2 sesuai yang terdaftar pada database kategori 2 di BKN. Nah, yang kedua adalah guru honorer yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbud.
Yang ketiga, guru yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemdikbud. Yang keempat, lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemdikbud. Nah, tes untuk P3K guru ini akan dilaksanakan sebanyak 3 kali. Tadi sudah diinfokan pada jadwal, ada tes 1, kedua, dan ketiga. Kemudian verifikasi administrasi dilakukan berdasarkan sertifikasi pendidik terlebih dahulu. Apabila tidak sesuai, dilakukan berdasarkan kualifikasi pendidikan. Nah, sertifikasi pendidik dan kualifikasi pendidikan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal GTK Kemendikbud tanggal 15 Maret 2021. Nah, inilah alur tahapan seleksi P3K guru. Dari keempat kategori peserta, tadi dari kategori honorer, kategori 2, honorer di sekolah negeri, kemudian guru di sekolah swasta, dan juga lulusan PPG, itu semua peserta harus melakukan pendaftaran di awal. Pendaftarannya kemudian diverifikasi berkas oleh Kemendikbud. Kemudian peserta akan melaksanakan tes pertama, ya. Tes pertama, kemudian ini tes pertama ini diperuntukkan bagi honorer kategori 2 dan honorer di sekolah negeri dan tidak dapat melamar ke instansi lain, gitu ya. Jika formasi tersedia dan sertifikasi pendidik atau kualifikasi yang bersangkutan sesuai, harus melamar di formasi tersebut. Nah, jika formasinya tidak tersedia dan atau serdik atau kualifikasi yang bersangkutan tidak sesuai, dapat melamar di formasi lain di instansi tersebut. Nah, kemudian tes yang kedua. Apabila yang nomor 1 dan 2 tidak lolos, maka diikutkan pada tes yang kedua. Nah, tes yang kedua ini akan diikuti oleh seluruh peserta, ya. Jadi seluruh peserta dari kategori 2, honorer di negeri, honorer di swasta, guru di swasta maksudnya, kemudian yang lulusan PPG. Nah, peserta memilih kembali formasi di instansi yang masih belum terisi sesuai sertifikat pendidik atau kualifikasi yang bersangkutan. Peserta nomor 1, 2, dan 3 tidak dapat melamar di instansi lain. Nah, ini untuk peserta yang keempat yang lulusan PPG itu boleh melamar di instansi sesuai dengan domisilinya. Nah, inilah kelebihan dari guru lulusan PPG. Kemudian diambil nilai tertinggi antara passing grade 1 dan passing grade 2. Jadi mana yang lebih tinggi, apakah pada tes pertama atau yang kedua, itu akan diambil. Kemudian bagi yang tidak lulus tes kedua, itu akan diikutkan pada tes yang ketiga. Akan diikuti oleh seluruh peserta seleksi P3K. Pada tes ketiga ini, peserta memilih kembali formasi yang masih belum terisi sesuai sertifikat pendidik atau kualifikasi. Jadi, Bapak Ibu guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik itu memiliki keistimewaan dalam penyeleksian P3K pada tahun 2021 ini. Seluruh peserta dapat melamar di instansi lain. Nah, kemudian setelah selesai diambil nilai tertinggi antara passing grade 1, passing grade 2, dan passing grade ketiga, mana yang lebih tinggi. Kemudian setelah tes ketiga, formasi yang masih belum terisi dapat dilakukan optimalisasi pengisian formasi kosong. Pengisian formasi kosong dilakukan berdasarkan ranking penilaian sekolah yang akan ditentukan oleh Kemendikbud. Nah, bagaimana tes kompetensi P3K pada tahun 2021 ini? Nah, tadi tes kompetensinya ada 3, yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural, dan juga ada tes wawancara. Ya, masing-masing soalnya. Kompetensi teknis 70-100 soal, manajerial 20-30 soal, sosiokultural 10-20 soal, dan tes wawancara 10 soal.
Waktunya tes kompetensi 120 sampai 160 menit, sedangkan wawancara 10 menit. Tipe soalnya, yang kompetensi teknis pilihan ganda berjumlah 5. Benar atau salah. Kemudian yang manajerial pilihan ganda berjumlah 4. Nilainya 4, 3, 2, 1, 0. Ya, seperti mengisi angket. Kemudian kompetensi sosiokultural pilihan gandanya berjumlah 5. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ya. Dan yang tes wawancara pilihan gandanya berjumlah 4. Dari 4, 3, 2, 1, 0. Nah, passing grade-nya nilai kompetensi teknis direkomendasikan oleh instansi pembina dan ditetapkan Panselnas. Passing grade nilai penjumlahan kompetensi manajerial dan sosiokultural ditentukan Panselnas. Passing grade wawancara tidak ditentukan, hanya untuk menambah nilai akhir dan dapat digunakan oleh instansi untuk menggali dan mengkonfirmasikan kembali integritas dan moralitas peserta. Nah, sedangkan materi tes P3K tahun 2021, yang pertama untuk kompetensi teknis berisi pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Kemudian kompetensi manajerialnya berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan integritas, kerjasama, orientasi pada hasil, komunikasi, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, pengambilan keputusan, dan mengelola perubahan. Kemudian untuk kompetensi sosiokultural berisi pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku dalam berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang terkait dengan kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, pengendalian diri, dan empati. Nah, pada seleksi P3K guru kali ini akan memberikan tambahan nilai atau afirmasi pada penilaian kompetensi teknis dengan kriteria tertentu. Nah, adapun jenisnya, yang pertama, guru yang memiliki sertifikat pendidik itu akan mendapatkan jumlah tambahan nilai 100% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Artinya, berlaku untuk semua peserta yang memiliki sertifikat pendidik yang linier dengan formasi yang dilamar. Artinya, bagi guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik, sudah lolos sebenarnya pada kompetensi teknis ini. Beruntunglah bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik dan sudah lulus PPG. Yang kedua, dilihat dari usianya. Jadi jumlah tambah nilainya hanya 15% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Berlaku untuk peserta di atas 35 tahun dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir berdasarkan data Dapodik. Yang ketiga, disabilitas. Jumlah tambah nilainya 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Kriteria guru yang bisa melamar akan disiapkan oleh Kemendikbud dan diverifikasi dilakukan oleh Kemendikbud dengan metode verifikasi video. Yang keempat, tambah nilainya untuk guru honorer kategori 2. Jumlah tambah nilainya 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Peserta terdaftar di database kategori 2 PKN dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir berdasarkan data Dapodik. Nah, catatannya, tambahan nilai afirmasi dapat ditetapkan secara akumulatif. Nilai total kompetensi teknis tidak boleh lebih besar daripada nilai maksimal kompetensi teknis. Artinya, bila guru tersebut usianya di atas 35 tahun dan merupakan guru honorer kategori 2, maka akan mendapat nilai tambahan 25% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Nah, itulah informasi mengenai seleksi P3K tahun 2021.